Hai guys, kali ini aku mau menceritakan alur cerita film Indonesia. Yeay, seneng banget begitu tiba tanggal penayangannya di platform Disney Hotstar, aku langsung nonton pagi harinya. Karena memang di tempatku itu gak ada bioskop guys, jauh banget, kudu ke Surabaya ya kan. Jadi ya cuma bisa nonton streaming aja. Film apakah yang udah buat aku se-excited ini? Yap, film ini berjudul Pengabdi Setan 2 Komunion. Film ini baru saja dirilis di Disney Hotstar, jadi aku saranin kalian langganan dan nonton dulu filmnya. Baru deh balik lagi ke sini. Oke? Film ini disutradarai oleh Mas Joko Anwar yang sudah kita tahu nih terkenal akan genre horornya yang melekat di otak kita. Dan film ini merupakan sequel kedua dari Pengabdi Setan tahun 2017 lalu. Kalau begitu, yuk langsung aja kita mulai. Pada tanggal 17 April 1955, seorang wartawan bernama Budiman yang kalau kalian nonton film sebelumnya pasti udah gak asing lagi. Kalau belum nonton, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Dia diculik dan dibawa ke Observatorium Bosca yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Saat di dalam mobil, Budiman merasa gak asing sama wajah supirnya, namun dia gak begitu ingat secara pasti. Turun dari mobil, dia disambut oleh seseorang dan ternyata penculikan itu atas perintah sahabatnya Budiman sendiri yang bernama Heru, seorang mayor polisi. Mayor Heru menyuruh Budiman untuk masuk ke dalam observatorium dan dia terkejut saat melihat puluhan pocong dengan posisi bersujud pada sebuah bingkai foto wanita berwajah keibuan bernama Raminom. Mayor berkata kalau petugas kebersihanlah yang pertama kali menemukan pemandangan mengerikan itu tadi pagi. Usai mengabadikan pemandangan indah itu, tentu saja Budiman muntah karena mayat-mayat itu sudah membusuk dan berbelatung. Meski merasa aneh, namun di lokasi kejadian itu ditemukan fakta yang memang sulit dipercaya, yaitu jejak mayat dan pocong yang berjalan sendiri menuju ke dalam ruangan. Dan juga ditemukan biji-bijian aneh berwarna merah yang bertebaran di tanah. Mayor Heru meminta Budiman untuk merahasiakan penemuan itu. Mereka akan segera mengubur kembali mayat itu dan tempat akan dibersihkan supaya terlihat seperti gak ada kejadian apapun. Hal itu dilakukan agar gak menimbulkan kehebohan dunia, mengingat kota Bandung menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan keesokan harinya. Kita beralih ke Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 April 1984. 29 tahun setelah kejadian tadi dan kurang lebih 3 tahun setelah kejadian film yang pertama. Rini yang bekerja di sebuah pabrik mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya. Karena seperti yang sudah kita tahu dari film sebelumnya, jika Rini ini terpaksa berhenti kuliah karena gak punya biaya. Namun Rini masih ragu untuk meninggalkan adik-adiknya. Ibu direktur memberi kesempatan pada Rini untuk berpikir dulu. Dan jika Rini mau menerima tawaran itu, Rini harus berangkat besok sore keluar kota. Masa itu juga banyak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh penembak misterius atau yang dikenal dengan nama Petrus. Dalam koran dijelaskan bahwa sejak tahun 1980-an, ribuan orang sudah menjadi korban Petrus namun pelakunya belum terungkap hingga saat ini. Kita beralih lagi ke sebuah rumah susun di mana Rini beserta kedua adik dan bapaknya tinggal. Rusun itu terletak di Jakarta Utara dan berada di dataran rendah yang dekat dengan pantai sehingga rawan terjadi banjir jika hujan. Rumah susun yang terdiri dari 14 lantai itu terlihat kumuh karena merupakan salah satu proyek pemerintah yang terbengkalai. Meski dilengkapi lift dan tempat pembuangan sampah khusus, namun kedua alat itu seringkali macet. Rata-rata orang-orang yang tinggal di situ berada di bawah garis kemiskinan karena lokasinya yang gak strategis, gak ada orang kaya yang mau tinggal di sekitaran tempat itu. Keluarga Rini menempati unit 810 di lantai 8. Di sini kita juga diperkenalkan dengan bocah tetangga Rini yang bernama Wisnu yang tinggal dengan ibunya. Bondi sendiri sedang bermain dengan temannya yang bernama Ari dan Darto di lapangan kosong belakang rusun itu. Dia memberitahu kedua temannya tentang apa yang ditemukannya, yaitu batu nisan yang terkubur di dalam tanah. Bondi meyakinkan mereka jika rusun tempat mereka tinggal merupakan bekas kuburan. Tiba-tiba, ayahnya Ari datang langsung nempeleng Ari dan menyuruhnya pulang untuk nyiapin makanan.
KDRT banget sih ayahnya Ari ini. Di rusun itu, kita juga diperkenalkan dengan gadis cantik yang sering berpakaian seksi bernama Tari. Dia baru 1 minggu pindah ke sana dan sering digodai, khususnya cowok yang bernama Dino ini. Sumpah ya, Ratu Felisa ini masih tetap cantik dan awet muda banget cuy. Tony yang melihatnya jadi simpati dan sepertinya menyukai Tari. Dia mengikuti Tari diam-diam ke lantai 9. Tapi Tari justru memanfaatkan Tony untuk meminta bantuannya memperbaiki radio yang rusak. Saat akan makan malam, ketika Tony, Bondi, dan Rini asyik ngobrol, bapak mereka datang dan langsung meletakkan koper yang selalu dia bawa kemanapun ke dalam laci, kemudian menguncinya. Rini dan adiknya selama ini gak tahu apa pekerjaan bapak mereka. Dan di tengah makan malam, Tony memberitahu Rini dan bapak tentang kebiasaan adiknya, si Bondi, yang selalu menggali tanah kosong belakang rusun yang diyakini sebagai bekas kuburan. Bondi di sini menyinggung soal keluarga mereka yang aneh dan kenapa harus merahasiakan soal dikejar mayat hidup, ibunya jadi hantu, dan tentang adiknya, Ian, seolah-olah itu gak pernah terjadi. Rini mencoba memberikan pengertian pada adiknya dan meminta agar menganggap itu semua bagian dari masa lalu. Rini kemudian mengutarakan keputusan dia yang akan pindah untuk melanjutkan kuliah di luar kota dan akan berangkat besok sore. Meski adik-adiknya merasa sedih, namun bapak meyakinkan anak-anaknya kalau mereka semua akan aman di rusun itu meski ada berita tentang hujan badai esok hari. Bapak mengizinkan Rini untuk pergi melanjutkan kuliah sementara mereka akan tetap tinggal di rusun itu. Ketika Rini membuang sampah, TPS di lantai 8 ini macet dan Rini terpaksa turun ke lantai 7. Rini mengalami kejadian aneh. Di sepanjang lorong menuju tempat pembuangan sampah, semua unit di lantai itu pintunya terbuka dengan para penghuni yang berperilaku gak wajar. Bang, ngapain bang? Lagi ngomong sama dinding ya? Ikutan dong. Beberapa saat kemudian, Wisnu juga mulai mengalami kejadian menyeramkan saat membuang sampah. Bahkan, dia hampir saja ditarik masuk ke dalam tempat pembuangan sampah oleh sosok menyeramkan menyerupai ayahnya yang sudah meninggal. Keesokannya, pada tanggal 16 April 1984, Budiman yang saat ini menjadi penulis di majalah Maya membuka kotak dari almarhum Mayor Heru. Jadi guys, sebelum meninggal, Mayor Heru kan sempat meminta Budiman untuk mengalihkan isu tentang sekte dan kejadian aneh di observatorium. Waktu Budiman ini masih menjadi wartawan karena khawatir Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Namun ternyata Mayor Heru diam-diam tetap menyelidiki kasus aneh itu sampai akhirnya dia menemukan hal yang membuat dirinya gak sanggup melihatnya hingga memutuskan untuk bundir. Mayor memberikan semua bukti yang dia dapat dan berhasil dikumpulkan selama hampir 30-an tahun itu kepada Budiman. Entah bukti itu berguna atau enggak, biarlah Budiman yang memutuskan. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto pengikut sekte pengabdi setan. Dan sepertinya Budiman mengenali salah satunya, yaitu yang menjadi supir saat dirinya diculik. Siapa dia? Ya mungkin dia adalah Bahri Suwono alias bapaknya Rini waktu masih muda. Ada juga foto-foto sejarah rumah susun yang saat ini ditempati Rini dan keluarga, yang ternyata berkaitan dengan sekte itu. Budiman akhirnya bertekad akan pergi untuk melindungi orang-orang dari pengaruh sekte pengabdi setan itu. Sementara itu, saat Rini akan bersiap berangkat keluar kota, terjadi sebuah tragedi yang mengerikan di rusun. Saat beberapa bocil cewek bermain di lantai dasar, mereka melihat seorang ibu-ibu yang berdiri di depan lift menjatuhkan uang-uang koin dari dompetnya dan sebagian masuk ke lubang lift. Sementara di unit tempat Ari tinggal, ayah Ari sedang melakukan KDRT lagi pada istrinya dan memarahi Ari. Bondi dan Darto hanya bisa mendengarkan keributan itu dari depan pintunya. Kemudian Ari berlari kabur karena ayahnya mau memukulnya. Mereka bertiga berlari melewati tangga sementara ayahnya memasuki lift. Dan disinilah kengerian mulai terjadi. Di dalam lift ada ayah Ari, bapaknya Rini, Wisnu dan ibunya, juga beberapa penghuni rusun lain yang tentu saja melebihi kapasitas lift, hingga lift macet saat akan turun dari lantai 14. Sementara lift macet, di lantai dasar, 4 bocil cewek mengambil uang ibu-ibu tadi yang masuk ke dalam lorong lift. Di dalam lift sendiri, Wisnu mencoba melompat keluar dari lift karena dia masih kecil, tentu bisa melewati lubang. Dan saat itu juga, lift terjun dari lantai 14.
Salah satu bocil yang menyadari liftnya turun segera naik ke atas, namun tidak dengan ketiga temannya yang asyik mengambil koin. Tiba-tiba semua orang di dalam lift tewas kecuali Bapak Rini. Hari sudah mulai petang. Jenazah korban tragedi lift tadi sore gak langsung dimakamkan, namun disemayamkan di kamar masing-masing untuk dikebumikan besok pagi. Karena cuaca malam itu hujan deras, disertai badai dan diprediksi bakal terjadi banjir. Sudah banyak juga penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain, dan tentu saja rusun itu mulai sepi. Sementara Budiman, walau cuaca hujan badai, dia tetap berusaha akan mendatangi rusun itu untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Tony mengembalikan radio yang sudah diperbaiki kepada Tari. Tapi setelah Tari menyalakan radio itu, dia mendengar suara dirinya seakan-akan sudah mati dan berada di alam kubur. Sakit, kuburan saya sempit, Mama. Daging saya digigit belatung. Saya nggak bisa gerakan, namun disiksa. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama, mereka datang lagi mau menyiksa saya lagi. Takut, Mama, sakit. Karena takut sekaligus terkejut, dia langsung keluar dan berpapasan dengan Tony. Tari memberikan radio itu padanya dan meminta Tony supaya membuangnya. Tony membuangnya di tempat sampah khusus, sementara Rini membantu mengurus jasad Ibu Wisnu karena gak ada keluarganya yang datang. Wisnu juga cerita kalau sebelum meninggal terbakar di kontrakan sebelumnya, ayahnya sangat jahat. Wisnu melanjutkan kalau dia dan ibunya sering pergi ke lapak buku dan ada koper yang belum pernah dibuka. Kemudian setelah dibuka, dia menemukan buku aneh tentang bahasa isyarat yang digunakan oleh mereka berdua untuk komunikasi sembunyi-sembunyi dari ayahnya. Bapak Rini sendiri sedang menonton televisi, sementara Bondi membawakan makanan dan menemani keluarga Ari, begitu juga dengan Darto. Tiba-tiba, listrik rusun mati karena gaduh listriknya terendam banjir, dan mereka mendengar bisikan yang memintanya untuk bersiap bersujud pada dia yang akan lahir. Tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Rini yang mengambil lilin di unitnya, ketika melihat bapaknya tidur, dia mencoba membuka laci untuk memeriksa koper yang selalu dibawa bapaknya, namun bapaknya keburu bangun dan Rini pun pergi. Tony berpapasan dengan Ustadz yang tengah berkeliling mengecek setiap unit rusun yang tentunya di dalamnya ada mayat yang sudah dikafani. Ustadz mengajak Tony untuk menemaninya, dan dengan terpaksa Tony akhirnya menemani Ustadz untuk mengecek unit satu persatu. Takutnya ada jendela terbuka atau atap yang bocor. Ngeri nggak tuh? Gak bisa aku bayangin sih kalau aku jadi Tony. Ketika salah satu unit diperiksa, ada 2 mayat yang terbaring di lantai. Dengan gemetar, Tony mencoba menutup jendelanya yang terbuka, namun dia terkejut takut saat melihat Ustadz gak ada di sana. Tony kemudian berteriak dan beruntunglah ternyata Ustadz masih ada di sana. Sebelum pergi ke unit lainnya, Ustadz tiba-tiba ingin ke bawah karena sedang sakit pinggang dan mau mengecek korban yang berada di lantai bawah. Ustadz meminta Tony untuk mengecek korban lainnya yang ada di lantai 13 sendirian dengan dibekali korek api. Tentu manusia normal akan merasa takut. Di rusun sendirian, dikelilingi kamar-kamar yang berisi mayat dalam kegelapan. Merinding bulu bawahku guys. Tapi Ustadz berkata, Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Bondi dan Ari hendak mengantar Darto pulang. Tapi saat tiba di lantai bawah, air sudah menggenangi lantai dasar. Kalaupun lu bisa berenang, tetap aja tewas lu kesetrum. Karena merasa sangat sepi dan hening, gak ada orang sama sekali, mereka bertiga mencoba mengecek tiap unit, namun kamarnya dikunci semua. Sampai akhirnya mereka tiba di unit Pak RT yang gak dikunci. Mereka masuk ke dalam dan terkejut saat melihat foto-foto sejarah rusun tersebut.
Dalam foto itu terlihat bahwa rusun awalnya adalah bekas kuburan. Ada pula foto banyak orang-orang berkumpul yang tertulis tanggal 17 April 1926 dan setiap 29 tahun sekali. Mereka yakin tengah malam nanti akan ada orang-orang berkumpul seperti dalam foto itu juga, karena bertepatan 29 tahun terakhir dari foto yang dipajang. Saat menghitung jumlah lantai, mereka menemukan kejanggalan, karena setahu mereka lantai di rusun itu berjumlah 14, tapi dalam foto jumlahnya ada 15. Mereka yakin jika lantai 15 disembunyikan dan pasti ada tangga tersembunyi di lantai 14 untuk menuju ke lantai tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 14 dan mencarinya. Tony yang tiba di lantai 13, meski hanya mengandalkan cahaya dari korek api, dia memberanikan diri mengecek jenazah, yang tanpa sadar tiba-tiba mata mayat itu melotot ke arahnya. Tony ketakutan dan dia langsung kabur dari unit itu. Kemudian bertemu Dino yang kebetulan tinggal di lantai itu. Dino meminta tolong pada Tony untuk mengambilkan garpunya yang terjatuh di kamar sebelahnya. Tony membantu mengambil garpu itu lewat lubang yang sebelumnya sudah dilubangi oleh Dino. Secara gak sengaja, di sana Tony menemukan album foto dan betapa kagetnya Tony saat melihat ada foto mendiang ibunya yang dipajang lengkap dengan namanya. Dia mengambil salah satu album foto dan segera keluar dari ruangan itu, kemudian bergegas pergi bersama Dino. Tari yang lagi di dalam unitnya juga mulai diganggu, dan Tari merasa tenang saat melihat ada Pak Ustadz. Pak Ustadz menyarankan Tari untuk sholat jika merasa takut sama hantu. Dan setelah Ustadz pergi, Tari mengambil wudhu dan mulai sholat. Namun ketika sholat, Tari mulai diganggu dan seakan dibawa ke alam lain, kemudian dikelilingi oleh pocong. Sontak Tari berteriak dan langsung keluar, kemudian bertemu Tony dan Dino. Sementara di unit keluarga Ari lantai 10, Wina, adiknya Ari, mulai mendapatkan gangguan penampakan dari temannya yang kegencet lift. Seakan ada suara menuntun Wina untuk masuk ke dalam lift. Yang tanpa disadari, ternyata kotak ruangan liftnya kosong, hingga Wina jatuh ke lantai dasar. Rini yang masih penasaran dengan isi koper yang selalu dibawa bapaknya, akhirnya berhasil membuka laci dan mengambil koper itu. Kemudian Rini bergegas pergi bersama Wisnu agar gak ketahuan bapaknya, dan mereka bertemu dengan rombongan Tony. Mereka memutuskan berkumpul di unit Dino di lantai 13. Sementara Bondi, Ari, dan Darto tetap mencari tangga menuju lantai 15 yang pasti ada di salah satu unit lantai 14. Di dalam unit Dino, Tony memberitahu kakaknya tentang album yang dia dapat dari unit sebelah Dino, di mana ada foto yang mirip persis dengan foto milik ibunya di rumah dulu. Mereka juga bersama-sama membuka koper milik Bapak Rini dan semuanya terkejut ketakutan karena di dalam koper itu berisi potongan puluhan jari manusia yang sudah membusuk. Mereka langsung lari ketakutan karena merasa ngeri dan berencana meninggalkan rusun. Namun di sini Rini ingin mencari adiknya terlebih dahulu, yaitu si Bondi. Sementara Tari dan Dino diminta untuk segera pergi menyelamatkan diri. Di sini Tony langsung mencari ke kamar Ari, teman terdekat Bondi. Tapi mereka hanya menemukan jasad ayahnya dan sekelibat melihat penampakan Wina yang sudah mati. Sampai akhirnya mereka menemukan mayat ibunya Ari yang gantung diri. Bondi sendiri tetap mencari dan menemukan unit yang gak dikunci di lantai 14. Dan betapa terkejutnya Bondi saat melihat di ruangan itu ada Ian, adiknya yang sudah diambil mayat hidup di film sebelumnya, yang dengan santainya duduk di kursi. Mereka lalu bertemu Tony dan Rini, dan di sini Rini justru mengajak Ian untuk pergi bersama mereka meski Bondi sangat ketakutan dan menganggap Ian anak setan. Semua mayat di rusun itu mulai bangkit dan menghilang dari tempatnya. Dino dan Tari sendiri terjebak genangan air yang tentu terdapat aliran listrik di lantai dasar. Dino mulai bergelantungan ke pipa besi, sementara Tari gak mau mengambil resiko. Dia memilih kembali ke atas. Kita kembali ke Rini dan Tony yang berdebat antara mau membawa Ian atau enggak. Sementara Wisnu mencoba berkomunikasi dengan Ian menggunakan bahasa isyarat. Di lantai dasar, Dino diteror oleh Raminom dan akhirnya dia tewas mengenaskan tertusuk garpu rumput. Tari yang ketakutan merasa aman karena melihat Ustadz. Namun setelah dikejar,
Rupanya Ustadz juga meninggal setelah diteror oleh hantu ibu hamil yang merupakan salah satu korban tragedi lift tadi sore. Tari pun lari ketakutan dan bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Namun tiba-tiba radio miliknya yang dibuang Tony mulai menyala dan meneror Tari dengan kata-kata sebelum akhirnya Pocong memuntahkan bayi. Mungkin si Tari suka aborsi kali. Rini dan yang lainnya berpapasan dengan bapaknya. Di sini Bapak Rini berusaha menjelaskan kalau semua yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Namun Rini tentu gak percaya setelah apa yang dia lihat di dalam koper yang selalu dibawa bapaknya tadi. Bapak Rini mengakui kesalahannya karena dia yang sudah mengajak ibunya untuk bersekutu dengan mengabdi kepada Raminom. Dan ketika bapaknya Rini melihat Ian, dia langsung ingin menghajarnya. Namun Rini mencegahnya dan pukulan bapaknya mengenai lentera mereka hingga gelap gulita. Kemudian semua mayat terlihat mengejar mereka bersama dengan orang berpayung yang memperhatikan. Tiba-tiba ada yang memukul Rini hingga pingsan. Dan bangun-bangun, dalam kondisi setengah sadar, Rini melihat di sekelilingnya banyak orang-orang dan mayat hidup yang sedang melakukan pemujaan sekte pengabdi setan. Ritual itu dipimpin oleh Ian, sang adik yang menjadi jelmaan setan. Kedua tangan dan kaki Bapak Rini diikat pada pacuan kuda dan Ian meminta kuda itu berlari berlawanan arah hingga tubuh bapaknya terkoyak menjadi 4. Sementara Tony dan Bondi terlihat dipaksa menyaksikan kejadian mengerikan itu. Ian lalu datang menghampiri Rini dan mulai berbicara, kemudian menyumpal mulut Rini dengan daun yang membuat Rini berhayal hidup mewah dengan nyaman dan bahkan kuliah seperti yang diidam-idamkan selama ini. Tapi Rini mulai sadar ketika dosen mengatakan jika Rini bisa tetap di sana dengan syarat meninggalkan dan melupakan keluarganya. Rini tentu gak mau dan berusaha sadar kemudian memuntahkan daun itu. Rini mulai mendengar suara Tony yang meminta tolong, namun dia masih lemas tak berdaya. Dan tiba-tiba Wisnu datang bersama Budiman. Budiman langsung menembakkan senjatanya pada mayat dan juga menyodorkan senjata mistis dari Mayor Heru pada Raminom hingga Raminom terpental ketakutan. Budiman juga menebarkan biji merah pada mayat dan Wisnu mengambil alih perintah Ian pada mayat menggunakan bahasa isyarat. Kemudian Rini memukul Ian dan mereka segera pergi dari sana. Budiman berhasil menyelamatkan Rini, Tony, Wisnu, dan Bondi serta kedua temannya, Ari dan Darto. Mereka semua kabur meninggalkan rusun itu menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Budiman meminta maaf karena lagi-lagi dirinya hampir terlambat menyelamatkan Rini dan saudaranya. Budiman juga menceritakan bahwa dulu bapak mereka adalah seorang polisi pada tahun 1955. Ketika dia bertugas, dia memutuskan pemujaan pada Raminom. Lalu dia mengajak ibu mereka untuk bergabung agar bisa mendapat keturunan dan menjadi terkenal. Itu terbukti dengan lahirnya mereka dan ibunya juga menjadi penyanyi yang terkenal masa itu. Namun perlahan mereka mulai sadar akan kesalahan mereka yang bersekutu dengan setan. Itu berdampak buruk pada keluarganya dan apa yang mereka punya ternyata hanya sementara. Kemudian bapak mereka memutuskan ingin membatalkan perjanjian dengan sekte itu dengan syarat harus membunuh 1000 jiwa hingga bapak Rini menjadi Petrus. Bapak Rini melakukan kesalahan karena dia sayang kepada Rini dan adik-adiknya. Sejak awal sebenarnya Raminom ingin mengincar bapaknya. Ibu mereka hanya dijadikan kamuflase. Akan ada rencana yang lebih besar dan lebih jahat yang akan diceritakan Budiman. Dan di akhir film, Batara dan Damina kembali berdansa di salah satu unit rusun itu seperti ending di film yang pertama. Dan kira-kira siapa mereka berdua ini? Mungkin akan diceritakan di sequel ketiganya guys. Dan kita tunggu aja, oke? Sampai jumpa.